Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bro? Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Selalu saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Jangan lupa klik tombol like, kemudian share jika video ini bermanfaat. Baik, saya ingin bercerita sedikit. Video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video saya sebelumnya yang menampilkan tempat-tempat atau lokasi wisata di mana tempat tersebut menjadi tempat tugas saya. Saya pertama ditugaskan di Pengadilan Agama Sentani, kemudian Arso, Kabupaten Kerom, kemudian ke Wamena, dan akhirnya saat ini saya bertugas di Pengadilan Agama Tahuna. Ada teman-teman yang mungkin belum tahu kenapa sampai saya tugasnya pindah-pindah. Sehingga teman-teman mengikuti video saya, ada yang di Jayapura, di Wamena, kemudian di Sangihe atau di Tahuna. Saya dalam keseharian bekerja atau bertugas sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama, dan tepatnya Pengadilan Agama Tahuna saat ini. Berkaitan dengan itu, apa sih tugas dan kewenangan Pengadilan Agama sehingga banyak orang yang datang ke Pengadilan Agama? Itu kira-kira apa saja yang perkara apa saja yang ditangani oleh Pengadilan Agama, apa persyaratannya dan bagaimana teknik pelaksanaannya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua terkait apa itu Pengadilan Agama, apa kewenangannya, dan bedanya apa dengan kantor urusan agama. Sama-sama ada agamanya. Oke, dan ini adalah perbedaannya. Baik, kita lanjut lagi. Dan tugas dan kewenangan juga berbeda dengan KUA. Kalau KUA secara garis besar mengurusi hajat umat Islam terkait dengan perkawinan, bagaimana mereka mau menikah, tetapi di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka tugas dan kewenangannya itu: 1. Perkawinan, 2. Masalah warisan, 3. Wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nanti saya jelaskan secara terpisah ekonomi syariah itu apa, sehingga masyarakat bisa paham atau teman-teman bisa tahu, minimal mengertilah apa saja yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah yang bisa dibawa atau diadukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan terkait perbedaan perkawinan yang ditangani oleh kantor urusan agama dan masalah perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kalau di di kantor urusan agama, masalah perkawinan itu adalah bagaimana melegalkan sebuah ikatan perkawinan secara syah. Tentunya rukun dan syarat harus terpenuhi.
dan dicatatkan. Nah, itulah tugas daripada kantor urusan agama. Masalah perkawinan yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut bisa dilihat atau detailnya dalam penjelasan pasal tersebut. Yang pertama, masalah perkawinan itu tentang izin beristri lebih dari satu orang atau berpoligami. Nah, jadi bapak-bapak jika ingin beristri lebih dari satu orang, jangan sembunyi-sembunyi. Ya. Jika berani, minta restu kepada istri. Nanti istri membuat pernyataan di atas meterai. Ya. Nanti dilihat. Kalau meterainya itu bolong, berarti terpaksa. Kok bisa begitu? Iya, pada saat dia buat surat pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama dengan ini memberikan izin kepada suami untuk kawin lagi, ditanda tangan dengan tenaga dalam, berarti dia tidak ikhlas. Oke, izin beristri dari satu orang atau izin poligami, karena sekarang ini banyak praktek poligami liar. Wahai kepada saudara-saudariku yang perempuan, jangan mau Anda dipoligami secara liar. Artinya harus secara hukum biar saudara bisa memperoleh perlindungan hukum. Anak saudara juga demikian. Kalau sembunyi-sembunyi, maka akibatnya saudara tidak mendapatkan apa-apa jika terjadi perceraian di kemudian hari. Hak saudara, anak saudara harus dilindungi. Bagaimana caranya? Poligaminya harus sehat, harus dicatatkan. Bagaimana? Supaya pengadilan harus memberikan penetapan izin untuk berpoligami. Kemudian yang kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi anak-anak yang belum mencukupi usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan. Cerai talak, cerai gugat, penyelesaian harta bersama, jika selama menikah ada harta miliaran dan terjadi perceraian, maka harta bersama yang didapat dalam perkawinan itu harus dibagi. Bagaimana pembagiannya? Nanti kita bahas di video berikutnya. Penguasaan anak-anak. Penguasaan, jadi setelah perceraian biasanya itu ada hak asuh anak, adona. Permohonan atas hak asuh anak. Siapa yang lebih berhak mengasuh? Dimohonkan ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan. Lengkapnya nanti lihat di deskripsi video saya ini. Baik, untuk sementara video sampai di sini dulu. Jika ada permasalahan yang ingin ditanyakan terkait tugas dan kewenangan pengadilan agama, bisa tulis di kolom komentar via Instagram juga boleh, Facebook juga boleh. Nanti semua pertanyaan yang jika masih menjadi kewenangan pengadilan agama akan saya bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan biar teman-teman yang lain juga teredukasi, mendapat informasi penting terkait dengan kewenangan pengadilan agama, tugas-tugasnya, dan fungsi-fungsinya. Pada video-video selanjutnya nanti
saya akan bahas tentang prosedur dari gugatan itu dimasukkan sampai putus itu berapa lama, dan bagaimana caranya produk pengadilan berupa putusan atau akta cerai itu bisa diambil, bayarnya berapa, nanti kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Sakinah, keluarga kuat.